Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini kembali melanjutkan sidang kasus perintangan penyidikan dan pengurusan pergantian antar waktu dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ex-Ketua KPU Arief Budiman bersaksi dalam sidang hari ini. Selain ex-Ketua KPU, jaksa juga menghadirkan dua saksi lainnya, yakni ex-Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang berstatus terpidana kasus pergantian antar waktu anggota DPR. Dari keterangan sejumlah saksi, jaksa akan menggali soal sumber uang suap. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan terdakwa Harun Masiku. Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku merendam telepon seluler agar tak terlacak penyidik KPK saat operasi tangkap tangan. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo turut hadir dalam sidang Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pagi. Ganjar mengaku datang untuk memberi semangat kepada Hasto dalam menjalani sidang kasus hukumnya. Lebih lengkap soal jalannya sidang Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James. Selamat siang Putu, fakta apa saja yang sudah digali jaksa dari keterangan tiga saksi yang dihadirkan hari ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Sampai dengan siang hari ini ada sedikit perubahan sebetulnya. Kalau tadi disampaikan ada 3 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum begitu dari KPK. Ini ada 1 yang berhalangan hadir karena memang sedang dalam kondisi sakit begitu. Jadi mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio ini tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan dari jaksa penuntut umum untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan kali ini, sehingga yang kemudian hadir sebagai saksi hanya ada 2, yakni ex-ketua KPU yaitu Arief Budiman dan juga mantan komisioner KPU yang juga merupakan mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, yakni Wahyu Setiawan, yang kemudian bersaksi. Dan juga saat ini proses yang tengah terjadi atau berjalan di persidangan adalah bagaimana kemudian jaksa penuntut umum ini menggali pengetahuan baik itu dari Arief Budiman ataupun juga dari Wahyu Setiawan terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR RI. Seperti yang tadi juga saya dengarkan begitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini berkaitan konteksnya dengan sebetulnya seperti apa aturan yang dipakai begitu, landasan hukumnya apa yang kemudian dipakai oleh KPU pada periode tersebut di mana Arief Budiman merupakan ketuanya, kemudian komisionernya salah satunya adalah Wahyu Setiawan, untuk kemudian menandatangani atau memberikan izin proses pergantian antar waktu anggota DPR RI, di mana dalam konteks Harun Masiku ini adalah untuk menggantikan salah satu anggota DPR begitu yang meninggal dunia sehingga harus digantikan. Kalau berdasarkan urut-urutannya ini memang seharusnya digantikan oleh Rizky Aprilia, tapi kemudian nama yang masuk ini justru Harun Masiku sehingga berujunglah pada kasus suap yang saat ini tengah berproses hukum begitu ya, di mana Harun Masiku sampai hari ini masih tidak diketahui batang hidupnya dan masih jadi buronan KPK. Dan tadi yang disampaikan bahwa memang pada awalnya Wahyu Setiawan yang merupakan mantan kader PDI Perjuangan atau juga memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan ini sudah menjelaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan, Harun Masiku menggantikan pihak yang kemudian meninggal dunia karena memang ada di urutan yang cukup rendah begitu jika dibandingkan dengan Rizky Aprilia, sehingga seharusnya adalah nama Rizky Aprilia yang menggantikan. Tapi karena pihak tersebut meninggal sebelum penetapan sehingga ada kerancuan dalam landasan hukum. Oleh karena itu pihak dari partai yaitu PDI Perjuangan ini bersurat, di mana surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan juga Sekjen Partai untuk meminta kepada Mahkamah Agung terkait dengan fatwa tersebut. Ini seperti apa landasan hukumnya ketika misalnya calon yang kemudian sudah terpilih memiliki suara terbanyak meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai anggota DPR RI begitu, sehingga yang kemudian dikeluarkan oleh MA adalah ketika ada proses seperti itu, ketika ada situasi seperti itu, maka nama penggantinya ini dikembalikan kepada partai politik. Nah, ini yang kemudian tadi sebelum saya keluar dan juga melaporkan kepada Anda, Bella dan juga saudara, ini yang sedang digali oleh
jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana aturan-aturan pergantian antar waktu. Bukan hanya itu saja, tadi juga sempat digali begitu terkait dengan hubungan Harun Masiku, bagaimana komunikasinya dengan Wahyu Setiawan, karena ini yang kemudian menjadi pihak yang melakukan suap begitu ya. Tapi tadi disampaikan dengan tegas beberapa kali oleh Wahyu Setiawan bahwa Wahyu Setiawan ini tidak pernah bertemu secara langsung dengan Harun Masiku, melainkan dengan pihak-pihak lain begitu. Komunikasi-komunikasi yang dilakukan ini juga dengan pihak lain, tapi bukan dengan Harun Masiku, tidak secara langsung, ataupun juga komunikasi lewat saluran telepon begitu. Ini yang tadi masih terus digali oleh jaksa penuntut umum. Nantinya bukan hanya JPU saja, tapi dari kubu Hasto Kristianto akan juga punya kesempatan untuk bertanya kepada dua orang saksi, yakni Arief Budiman dan juga Wahyu Setiawan, di mana kalau pagi hari tadi saya tanya kepada kuasa hukum Hasto Kristianto, yakni Roni Talapesi, yang disoroti justru perubahan keterangan atau kesaksian dari Wahyu Setiawan yang berbeda pada tahun 2020 pada saat dirinya berproses di peradilan begitu ya. Dan sudah ingkrah juga, di mana dinyatakan tidak ada keterlibatan sekjen sama sekali. Tapi pada 2025 kalau melihat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ini ada keterangan yang mengarah bahwa Hasto Kristianto ini juga ikut melakukan proses suap tersebut, di mana ada sekitar 600 juta rupiah yang diberikan oleh Hasto Kristianto untuk diberikan ke Wahyu Setiawan agar nama Harun Masiku ini bisa menggantikan Rizky Aprilia dan maju sebagai anggota DPR RI pada periode tersebut. Nah, ini yang kemudian nanti akan digali oleh kubu Hasto Kristianto. Prosesnya masih panjang karena ini masih gilirannya jaksa penuntut umum. Nanti akan ada giliran hakim juga untuk melihat kesesuaian bukti-bukti dan juga pernyataan-pernyataan dari kedua saksi. Dan tentu saja ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan di akhir proses masa persidangan apakah Hasto Kristianto ini memang betul melakukan proses suap, kemudian juga ada proses perintangan penyidikan. Tapi kalau kita lihat dari saksi yang dihadirkan hari ini, rasa-rasanya begitu, ini akan lebih banyak menggali soal bagaimana proses nama Harun Masiku ini masuk ke dalam bursa pergantian anggota pergantian antar waktu begitu ya, ketimbang proses perintangan penyidikannya. Karena kalau dari tadi saya tidak melihat ada pertanyaan begitu dari jaksa penuntut umum yang berkaitan dengan proses perintangan penyidikan, di mana ada upaya merendam, ada perintah begitu dari Hasto Kristianto yang disebut oleh jaksa merendam telepon seluler untuk menghilangkan barang bukti ataupun juga hal-hal lain. Ini belum ditanyakan. Apakah itu akan menjadi bagian soal perintangan penyidikan? Nanti kita akan tunggu sama-sama, karena ini masalah hukum, kita tidak boleh berandai-andai begitu ya. Jadi kita harus menantikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Tapi sampai dengan saat ini memasuki pukul 12 siang, Bella dan juga saudara, pertanyaannya masih seputar dugaan suapnya. Jadi ini kan ada dua perkara, ada perkara terkait dengan dugaan suap dan yang satu lagi soal perintangan penyidikan disidangkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kira-kira unsur suapnya ini terpenuhi atau tidak? Apakah keterangan-keterangan saksi ini memberatkan Hasto Kristianto, atau justru jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh jaksa penuntut umum untuk menunjukkan bukti-bukti dan menyelaraskannya dengan keterangan saksi, tentu saja justru ini akan menguntungkan kubu Hasto Kristianto nantinya. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Memang kita harus menunggu seperti apa jalannya persidangan hari ini, terutama dari keterangan dari pihak kuasa hukum Hasto Kristianto. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga Febri James, langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.